Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, hari ini kita punya satu strategi negosiasi nih, dari buku David Rosen, 99 Strategi Negosiasi. Yang ini mungkin bikin Anda agak, gimana ya, mikir dua kali di awal. Kita fokus ke bab 43, menulis poin-poin pembicaraan untuk target negosiasi Anda. Iya, Anda nggak salah dengar, kita nulis argumen buat lawan bicara kita. Aneh kan kedengarannya? Haha, iya kedengarannya emang agak kontraintuitif ya, tapi ini strategis banget sebetulnya. Misi kita kali ini nih, kita mau bongkar logikanya. Kenapa sih justru nyiapin argumen buat pihak seberang itu bisa kasih kita keunggulan gitu, buat dapat deal yang kita mau? Ayo kita bahas nih. Idenya itu, ya seperti yang Anda bilang, unik tapi cerdik. Kita kan tahu ya biasanya siapa yang bikin draft perjanjian duluan, dia yang pegang kendali arah dealnya. Nah, Rosen bilang, nyusun talking points atau poin-poin kunci buat target kita itu kasih keuntungan yang mirip. Tapi ini lebih awal, lebih halus mainnya. Oke. Jadi ini bukan basa-basi ya, tapi langkah strategis. Tapi, kenapa kita mesti repot-repot sih? Kan tugas mereka dong yakinin atasan atau tim internal mereka sendiri? Nah, ini dia, ini jebakannya menurut Rosen. Kita tuh nggak boleh asumsi kalau lawan negosiasi kita itu bakal mampu atau bahkan mau gitu nyampein penawaran kita dengan akurat dan persuasif ke bos mereka. Mungkin waktunya mepet, mungkin mereka nggak 100% nangkep nuansanya, atau ya prioritas mereka pas ngomong internal bisa jadi beda kan? Iya, masuk akal juga sih. Mereka mungkin nggak jual ide kita sebagus kita sendiri ya. Jadi, dengan kita siapin poin-poin ini, kita tuh kayak bantu bentuk narasi yang bakal mereka pakai di internal. Persis, Anda secara proaktif ngarahin gimana argumen Anda yang tentu dibingkai sebagai keuntungan buat mereka ya, disampaikan di dalam organisasi mereka. Ini soal antisipasi, cegah salah tafsir atau penyampaian yang lemah gitulah. Menarik banget pendekatannya. Terus, gimana nih prakteknya biar efektif? Biar nggak kayak menggurui gitu loh. Apa aja langkah-langkah kuncinya dari Rosen? Rosen kasih panduan yang lumayan jelas sih. Pertama, ya susun poin-poin kunci yang dukung deal, tapi dari kacamata mereka. Fokusnya ke apa untungnya buat kami, gitu. Dari sisi mereka. Ini butuh riset juga tentang kepentingan mereka. Oke, lihat dari sudut pandang mereka. Kedua, jangan cuma ngomong doang. Kasih bukti pendukung. Bisa data pasar kek, studi kasus, deal serupa sebelumnya, kutipan ahli, apa aja lah yang bikin argumen itu kuat dan objektif. Ini nambahin ya, kredibilitas. Data itu penting ya. Banget. Ketiga, formatnya. Ini juga krusial. Bikin ringkes aja, maksimal 2 halaman lah, gampang dibaca, persuasif. Dan, ini nih, jangan kirim di badan email. Oh iya, kenapa tuh? Jadikan lampiran terpisah, PDF misalnya, ini biar kesannya lebih formal, lebih serius, kayak dokumen analisis, bukan catatan biasa aja. Dokumen kayak gini kan lebih gampang mereka terusin atau pakai buat presentasi internal. Oh gitu ya. Jadi lampiran itu bukan cuma soal rapi, tapi soal persepsi, dan biar gampang mereka pakai juga ya. Kayak kita kasih contekan, tapi versi keren gitu. Tepat sekali. Ini kan asumsinya, seringkali orang yang negosiasi sama kita itu, ya pengennya deal. Jadi daripada konflik terus atau buntu, ya kan? Nah, poin-poin dari kita ini jadi semacam alat bantu internal buat mereka. Pertanyaan strategisnya buat kita kan jadi, gimana caranya saya bikin lawan bicara saya ini lebih gampang dapat iya dari internal mereka buat deal yang saya mau. Oke. Tapi cara ngasihnya gimana? Nggak mungkin kan kita langsung, nih saya bikinin argumen buat bos Anda, pasti aneh banget. Ya jelas nggak gitu. Rosen juga nekenin pentingnya subtilitas, jangan terlalu terbuka. Kasihnya mungkin sebagai ringkasan diskusi atau poin penting aja gitu. Timingnya juga pas, mungkin beberapa waktu sebelum mereka jadwalnya lapor ke atasan atau komite internal mereka. Biar mereka ada waktu buat pelajari, cerna, dan mungkin adaptasi sedikit biar kerasa kayak ide mereka sendiri. Jadi tujuannya bukan pamer kita pinter, tapi biar argumen kita itu diadopsi dan dipakai sama mereka. Ada main psikologisnya juga ya, kasih mereka ruang buat merasa memiliki argumen itu. Betul. Efeknya bisa gede loh. Target Anda, mau ngaku atau enggak, kemungkinan besar ya bahkan menghargai ringkasan yang rapi, terstruktur, ada datanya. Kan mempermudah kerjaan mereka juga. Ini kesempatan emas yang sering banget dilewatkan negosiator. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini tuh soal memperluas pengaruh kita. Nggak cuma ngomong sama orang di depan kita, tapi secara nggak langsung ikut ngebentuk cerita di ruang rapat internal mereka. Wow, oke. Pengaruh kita bisa sampai ke ruang perang internal mereka ya.
Ini benar-benar ngubah cara pandang sih, soal siapa aja yang perlu kita yakinkan. Jadi, apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Artinya gini, pas Anda siapin negosiasi berikutnya, coba deh jangan cuma fokus mikirin argumen buat yakinin orang yang duduk di depan Anda. Pikirin juga lapisan keduanya. Gimana Anda bisa secara strategis bekali mereka dengan argumen dan bukti yang pas, biar mereka itu sukses jualan deal itu di dalam organisasi mereka sendiri. Ini langkah proaktif buat ngelola keseluruhan proses persetujuan sebetulnya. Jadi strategi bab 43 ini intinya soal ambil kendali narasi lebih jauh lagi ya. Bukan cuma yakinkan lawan bicara, tapi juga secara cerdik bantu mereka yakinkan tim internal mereka. Tujuannya ya biar deal yang kita mau itu tercapai. Wah, ini benar-benar strategi tingkat lanjut sih. Ini kompetitif, saya lawan Anda, sama yang kolaboratif, kita cari solusi bareng. Jadi agak kabur gitu. Anda kan aktif ngebantu lawan Anda. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana Anda mau melangkah buat bantu lawan demi capai tujuan Anda sendiri? Di mana ya kira-kira batas etis atau strategisnya buat Anda kalau mau pakai taktik ini? Coba deh dipikirin.